Kita masuk ke berikutnya itu persamaan diferensial parsial ya. Jadi persamaan diferensial parsial eh, kita banyak di dalam fisika ini ada beberapa persamaan-persamaan eh, baku yang sering dipakai ya, yaitu persamaan Laplace ya. Itu eh, rumusnya itu nabla kuadrat, eh, nabla kuadrat pi sama dengan nol. Nah, ini adalah persamaan Laplace. Kemudian ada persamaan Poisson ya. Poisson. Poisson bentuknya hampir sama, hanya ruas kanannya itu tidak sama dengan nol. Itu adalah persamaan Poisson ya. Kemudian eh, ada persamaan Helmholtz, kemudian ada persamaan gelombang juga ya. Ini adalah persamaan-persamaan yang memang sering ditemukan di dalam uh, pembahasan fisika ya. Nah, sekarang kita mau tinjau secara matematisnya. Jadi untuk persamaan Laplace misalkan, itu adalah nabla kuadrat U sama dengan nol. Jadi ruas kanannya sama dengan nol ya. Misalkan kita tinjau ada suatu lempeng dengan lebar 10 cm dan tingginya menuju tak terhingga ya, tak terhingga. Jadi lempeng ini dipertahankan suhunya ya, dipertahankan suhunya. Ruas kiri itu 0 derajat. Jadi ruas kiri itu koordinatnya adalah 0, y. Berarti uh, uh, koordinat x-nya 0 kan disumbu y kan, ruas kiri itu kan disumbu y kan. Disumbu y, koordinatnya adalah 0, y itu 0. Ini 0. Kemudian di bawah di dasar itu dibuat 100. Nah, jadi ini di dasar sepanjang dasar ini sumbu x kan, di sumbu x dibuat 100 tetap. Ini koordinatnya adalah t x, 0 karena y-nya 0 kan, sama dengan 100. Kemudian untuk t di sisi kanan pada saat x sama dengan 10 nih, ini dipertahankan 0. Jadi T10, Y sama dengan 0. Kemudian di tak terhingga, di Y tak terhingga, dibuat uh, 0. Dibuat 0. Nah, kemudian kita diminta cari persamaan distribusi temperaturnya. Kira-kira kalau temperaturnya di tengah-tengah sini berapa temperaturnya? Ya. Nah, ini waktu itu saya udah pernah coba mau buat ini, mau buat nawarin ke mahasiswa untuk tugas akhir nih. Mahasiswa fisika murni ya. Mau nggak membuat uh, alat untuk menunjukkan ini, menunjukkan distribusi temperatur ini. Caranya gimana? Ya caranya ini dibuat lempeng ini kan tadi kan dikatakan lempeng kan, lempeng besi. Tapi kan nggak mungkin bisa sampai tahingga kan? Ya kita nggak sampai tahingga, sampai berapa misalkan uh, 20 cm aja ketinggiannya, lebarnya 10 cm. Nah terus bagaimana cara membuat temperaturnya bisa tetap nih di bawah 100, di samping kanan, samping kiri, atas 0. Kira-kira ada kepikiran nggak? Kalau mau buat cara seperti gitu, buatnya seperti apa? Nah, kemudian eh, di beberapa titik ini kita taruh sensor suhu, Arduino, ya. Kita taruh sensor suhu Arduino, sehingga akhirnya kita tahu distribusi temperaturnya, kita bisa menggambarkan distribusi temperaturnya. Tapi belum belum ada yang ketemu nih. Dan saya udah nggak ikutan di
fisika murni. Dulu di awal-awal di fisika murni saya tawarkan ini. Nah, saya ketemu Pak Riser bilang ini dulu pernah dibuat di ITB. Jadi Pak Riser kan pernah ngambil ngambil S2-nya ke ITB, kemudian lanjutnya di Jerman ya. Ini ada yang udah pernah buat, dibilang ini distribusi temperatur Laplace ini udah ada yang pernah dibuat. Nah, kalau saya gambarkan seperti gini aja, kira-kira kalian punya ide nggak gimana mempertahankan, ini kan ada temperaturnya di dasar 100, di sisi lainnya 0. Punya ide nggak kira-kira gimana mempertahankan temperaturnya itu 100 dan 0? Kalau air mendidih itu berapa derajat sih? 100. 100 ya. Nah, Iya. jadi di bawah di sini kita godokin air aja nih. Jadi lempengnya ini nempel ke godokan air. Kan temperatur air dipanasin terus kan juga nggak akan lebih dari 100 kan? Tetap aja Iya. 100 terus kan? Godokan air di sini. Nah, terus yang untuk mempertahankan 0 gimana? Apa sih yang suhunya 0? Es, Pak. Es ya. Es mencair kan? Itu suhunya 0 kan? Nah, ini bagian sini kita buat satu es yang mencair. Jadi ada campuran es dengan air ya. Kira-kira jadi 0. Nah, idenya seperti itu. Nah, kemudian nanti alat itu ada ada sensor Arduino, sensor suhu ya. Sensor suhu yang kita bisa letakkan sembarang di sini sembarang. Jadi kita bisa mendapatkan distribusi temperaturnya. Nah, tapi ini belum ada yang terjadi ya. Oke, lanjut. Jadi kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Cari persamaan T fungsi dari X dan Y. Jadi misalkan kalau ini kan tadi koordinatnya lebarnya 10. Misalkan eh, berapa temperatur di titik, kalau di titik 10, 10, 10 ya 0 ya. Karena kan di sisi 10 kan 0. Di tengah-tengah lempeng lah, di tengah-tengah lempeng. Anggap 5 di koordinat 5,10 misalkan. Jadi kalau 5,10 kursor saya kelihatan deh. Kurang lebih di sinilah 5,10. Kursornya kelihatan nggak di screen kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi kalau koordinat T5,10 kurang lebih di sinilah, kurang lebih di sini. 5,10. Ini temperaturnya berapa? Jadi di koordinat X sama dengan 5 nih, garis X sama dengan 5. Nah, ini kita bisa gambarin kurva temperaturnya kan. X sama dengan 5. Tengah-tengah seperti itu. Atau X sama dengan berapa? Itu. Nah, ini ada kita coba kerjain secara analitis ya. Ini namanya pengerjaan secara analitis yaitu dengan rumus matematik ya. Jadi, misalkan T tadi kan T-nya fungsi X, Y ya. Kita anggap sebagai fungsi yang benar-benar terpisah. X besar dan Y besar. T, X, Y gini. Nah, kemudian kalau kita operasikan nabla kuadrat, itu adalah persamaan Laplace kan ya, nabla kuadrat itu. Nabla kuadrat. Jadi ini artinya adalah seperti gini. Jadi masih ingat kan nabla kuadrat itu sama dengan do X kuadrat ditambah do Y kuadrat. Gitu kan? Itu kan nabla kuadrat kan? Jadi kalau ini dioperasikan ke sini, ke, ke sini, ini kemudian dalam kurung gitu kan? Dalam kurung, kemudian ini ada X besar, ada Y besar gitu kan? Ini dioperasikan, maka karena Y itu tidak mengandung X, maka yang terhadap X-nya aja jadinya seperti ini. Jadinya Y-nya keluar. Kemudian karena X tidak mengandung Y, maka terhadap unsur turunan terhadap Y hasilnya seperti ini. Nah, itu jadinya seperti itu.
Nah, ini sama dengan 0. Jadi, nah ini coba kita bagi dengan XY. Maka kalau ini kita bagi dengan XY, maka kita dapetin ini. Ya, kalau ini persamaan ini kita bagi dengan XY, kita dapetin ini. Maka kemudian kalau kita geser pindahkan ruas kiri, ruas kanannya jadi seperti ini. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, ini baru bisa karena kan fungsi X ini kan X besar ini kan fungsi X mengandung unsur X. Fungsi Y ini Y besar ini fungsi yang mengandung unsur Y. Kalau fungsi X yang mengandung unsur X sama dengan fungsi Y yang hanya mengandung fungsi unsur Y, kalau itu sama, berarti nilai ruas kiri ini dan ruas kanan itu konstan. Suatu angka konstan, tidak mengandung fungsi X, tidak mengandung fungsi Y. Jadi hasilnya konstan. Ya, secara matematis adalah seperti itu. Nah, kemudian konstan ini kita bisa pilih berapa angka konstan itu. Nah, kita pilihnya senilai min K kuadrat. Kenapa enggak K aja? Kenapa enggak K kuadrat aja enggak minus? Nah, ini karena alasan untuk mempermudah penyelesaian secara matematis. Nah, jadi kita lihat. Jadi kalau kita pilih menjadi ini, min K kuadrat, hasilnya kan jadi seperti ini. Jadi seper X D kuadrat X per DX kuadrat itu sama dengan min K kuadrat. Demikian juga dengan yang Y itu sama dengan min K kuadrat. Nah, ini adalah persamaan integral persamaan diferensial order 2. Ruas kanan tidak sama dengan 0. Nah, ini. Ini juga sama. Persamaan integral order 2 ruas kanan tidak sama dengan 0. Ya. Nah, itu ada tulis buktikan tuh. Kalian nanti coba lihat di catatan kalian di Fismat 1, persamaan integral PDB order 2 ruas kanan tidak sama dengan 0 itu ininya gimana solusinya. Nah, ini. Ya. Ini kayaknya ada yang salah. Salahnya di mana? Kita lihat. Ini ada minus nih. Ini ada minus kan? Ya. Ini ada minus. Berarti yang ini keliru. Ini di sini salah. Ini harusnya nggak minus nih. Ini sama dengan plus. Ya kan? Karena tadi kan minus juga kan? Minus juga. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Jadi X sama dengan kombinasi antara sin dan cos. Ini kalian akan buktikan ya. Kemudian Y kombinasi antara eksponensial ya. E pangkat KY dan E pangkat minus KY. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi diperoleh bahwa karena ini merupakan kedua-duanya konstan, nah kita dapetin bahwa ini sama dengan ini. Jadi kombinasi antara fungsi Y-nya itu fungsi eksponensial kok epsilon ya. Eksponensial, fungsi X-nya itu fungsi sinus dan cos. Kombinasi. Kombinasi ya. Nah, kemudian baru kita uji syarat batasnya. Uji syarat batasnya ini. Ini kan tadi syarat batasnya ini kan. Bahwa pada saat Y tak terhingga, T-nya 0. Nah, tadi kan begitu kan bilangnya kan. Di sisi yang paling atas, T-nya 0. Jadi, kalau ini pada tak terhingga, maka ini hanya karena ini hanya mengandung unsur Y, maka yang berpengaruh adalah fungsi Y aja yang mengandung unsur Y. Mana yang memungkinkan sama dengan 0 kalau pada saat Y-nya tak terhingga? Yaitu ini yang memungkinkan. Kalau yang ini tidak bisa dipakai. Karena kalau ini dipakai, ini hasilnya tak terhingga kan. Jadi yang memenuhi syarat adalah ini. Seperti gitu. Nah, kemudian pada saat X 0, T sama dengan 0. Pada saat X 0, yaitu di sumbu Y tadi. Kalian lihat di perincian soal tadi, di sumbu Y sama dengan 0. Nah,
Mana komponen yang mengandung X, yaitu fungsi sinus dan fungsi cos. Mana yang memungkinkan 0 pada saat X sama dengan 0? Nah, yang memungkinkan 0 adalah ini, sin. Karena kalau cos ini, kalau X-nya sama dengan 0, cos-nya sama dengan 1 kan? Kalau ini ada perkalian dengan 1, berarti ini ada angka, ini ada 1, berarti nggak 0 kan? Maka ini ini yang tidak dipakai karena ini menghasilkan angka tidak 0, harusnya 0. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Jadi kita dapatkan bahwa fungsi TXY ini adalah kombinasi antara ini E pangkat min KY dan sin KX. Itu kombinasi itu. Ya, jadi kombinasi ini. E pangkat min KY sin KX. Nah, kemudian syarat batas yang ke berikutnya. Pada saat X sama dengan 10, T sama dengan 0. Nah, ini adalah, kalian ingat tadi di soalnya kan kalau digambarin seperti gini tadi kan. Nah, gini kan. Gini, nah, ini 0 derajat, ini 0 derajat, ditata hingga 0 derajat. Di sini 100 gitu kan. Ini 10 di sini. Nah, 10 X-nya maksudnya ya. 0. Jadi pada saat X10 T-nya sama 0. Sisi lempeng yang sebelah kanan itu 0. Jadi, nah sekarang persama fungsi T-nya itu udah bukan yang di atas tapi yang ini. Fungsi T-nya yang ini ya. Nah, untuk X sama dengan 10 yang berpengaruh adalah ini. Y-nya kan nggak berpengaruh kan. Sin KX sama dengan 0 berarti. Jadi sin KX sama dengan 0 artinya ini sin KX sama dengan 0. Nah, sin 0 itu adalah sin yang mengandung pi ya. Jadi kalau X-nya 10, jadi sin 0 itu adalah sin n pi. Berapapun nilai n-nya pasti akan 0. Ya kan? Jadi karena X-nya itu adalah tadi 10 di sini, maka K-nya itu adalah NP per 10. Jadi kalau dimasukin X10, ini kan ada X kan di sini. Kalau X-nya 10 di sini dimasukin, maka kita menghasilkan bahwa di sini ada sin NP. Nah itu. Nah ini maksudnya. Ini sama dengan ini. Jadi ini memungkinkan 0. Jadi nilai K-nya yang diperoleh adalah ini. Nilai K-nya yang diperoleh adalah ini. Jadi akhirnya kita peroleh bentuknya adalah ini. Karena K-nya udah dapat kan. K-nya adalah NP per 10. Jadi bentuknya ini. Jadi ini yang kita pakai. Nah, sekarang yang berikutnya pada saat Y sama dengan 0, T-nya 100. Ini di dasar sini nih, di dasar nih, di dasar sini T-nya sama dengan 100. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kalau Y sama dengan 0, nilai ini berapa? Nilai ini berapa? Kalau Y sama dengan 0. Halo. Ada yang masih konsentrasi? Pangkat 0. E pangkat 0. Artinya berapa E pangkat 0 itu? 1. 1. Berarti pada saat Y sama dengan 0, persamaan ini menjadi T X, 0 sama dengan pangkatnya 0 1 kan. Jadi sinus NP X per 10. 10. Sama dengan berapa nih tadi? 100. Sama dengan 100 kan? Suhunya 100 kan? Mungkin nggak suatu sinus menghasilkan 100? Mungkin nggak sinus itu menghasilkan 100? Kurva sinus kan cuma kayak begini nih. Kalau kurva sinus kan. Gitu kan? Di mana yang puncaknya adalah 1,
ininya adalah minus 1 kan? Kurva sinus gitu kan? Berapapun nilai sudutnya. Ini kan pasti sudut nih kan? Ini kan sudut kan? Berapapun nilai ininya, kurvanya hanya 1 dan min 1. Jadi nggak mungkin 100. Jadi nggak mungkin 100. Jadi dia akan memenuhi kalau bentuknya deret. Jadi T, fungsi T ini nih, fungsi T ini, fungsi T ini bentuknya nggak tunggal seperti gini, tapi bentuknya deret. Kalau bentuknya deret memungkinkan dia sama dengan 100 seperti yang soal syarat batas yang soal berikan. Karena kalau deret kan jumlah kan, jumlah kan mungkin 100. Jadi kalau hanya polosan seperti T sama dengan sinus NPX per 10 itu nggak mungkin 100. Jadi bentuknya harus deret. Jadi, nah supaya memenuhi syaratnya harus deret. Nah ini, jadi bentuknya adalah ini. Bentuk Y-nya adalah deret. Supaya ini bisa menghasilkan 100. Karena bentuk sinusnya kan, bentuk sinusnya apa namanya, sinus ini kan selalu angkanya hanya 1 dan min 1 kan. Jadi bentuknya harus deret ya. Jadi bentuknya. Jadi kalau bentuknya deret maka bentuknya seperti gini. Ini. 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 Ada koefisien BN di sini sama dengan 100. Ini bisa sigmanya deret kan sigma kan. Bisa sama dengan 100. Ini artinya sama seperti fungsi deret Fourier nih. Fungsi X sama dengan 100 untuk nilai X, nilai X-nya dari 0 sampai 10. Sedangkan yang lainnya 0. Nah, jadi persamaan diferensial parsial akhirnya mengacu ke persamaan mencari deret Fourier. Ya. Mencari deret. Ini adalah deret Fourier sinus. Ya. Nah, jadi kita akan mencari deret Fourier sinus yang bentuknya ini. Nah, ingat deret Fourier sinus, maka yang ada komponennya adalah B ya. Koefisien B, koefisien A-nya adalah 0. Bentuknya adalah seperti gini. 2 per L. Ini dengan periode yang bukan pi kan, periodenya dari 0 100. Jadi kalau kita gambarin, kita biasa Fourier kan gambar ya. Ini fungsi X-nya. Ingat ya, sketsa harus gambarnya ada sumbu vertikal ya, ini X. Jadi untuk X sama dengan dari 0 sampai 10 itu 100 bentuknya gini. Ini 100. Nah, ini 10. Nah, ini soalnya seperti gini. Ini sketsa awal. Ini belum periodik. Kalau mau periodik harus ditambah. Nah, ditambahnya apa? Karena ini adalah deret Fourier sinus, maka Fourier sinus kan berlawanan di sini. Nah, ini min 100. Ini min 10. Min 10. Seperti itu. Nah, ini adalah sketsa dari ini. Dari deret Fourier sinus. Nah, kemudian ini batasnya dari 0 sampai L. L-nya adalah ini kan min L sampai L. Gitu. Jadi batasnya ini 0 sampai 10. Jadi maka ini kalian kerjain ya. Kalian kerjain dapatnya ini. Jadi ini adalah 2 per L. L-nya 10. Integral 0 sampai 10. Kemudian fungsi X tadi 100. Kemudian sinus NPX per 10 dx. Ini jawabannya ini. Jawabannya ini. Kalian kerjain nanti. Kalau udah bisa tadi integral Fourier dan transformasi Fourier yang bentuk-bentuknya yang lebih rumit, ini pasti sederhana sekali. Ya, nanti
buktikan gitu ya. Sudah ada berapa banyak tuh yang saya tulis buktikan ya. Buktikan. Berarti kalian kerjain nih. Ya, dapatnya itu. Maka setelah dapat itu jawabannya apa? Diperoleh jawabannya ini. Ya, jawabannya ini. Jadi suhu di titik 5,5 adalah ini. Adalah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada beberapa yang tadi buktikan itu berarti harus dikerjain tuh. Kalau enggak nanti kalian nggak lancar ngerjainnya. Ya. Nah, jadi itu alasannya supaya kenapa tadi apa namanya? Sebentar. Kemana? Kenapa tadi ininya ini konstannya ini dipilihnya min K per 2 supaya mendapatkan ini sebenarnya. Ini nih, supaya mendapatkan ini. Jadi kalau nggak min K per 2 maka kita nggak akan dapatkan ini. Nggak akan dapatkan ini, solusi khususnya. Ya, oke. Nah, sekarang PR-nya. Nah, PR-nya ini. Boas chapter 13, 1, 2, 3, 4. Sebentar, saya lihat buku boasnya ya. Chapter berapa itu? 13 section 2. Chapter 13 section 2. Oke, kalau kalian merasa kebanyakan ini tugasnya, ini nih 4 nomor, 1, 2, 3, 4. Kalau kalian merasa kebanyakan, kalian pilih 3 saja. Bebas. Kalian pilih 3 ya. Ini kalian pilih 3. Kumpulkan di Epsilon hari Rabu sebelum jam perkuliahan. Nanti slotnya saya buat. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Bapak, jika nanti masih sampai hari Rabu epsilon error itu bagaimana ya Pak? Karena dari kemarin masih error. Oh, saya malah enggak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa mudah-mudahan nggak error gitu kan. Siapkan aja dulu ya. Baik Pak. Oke, saya kira itu dulu sampai di sini kuliah kita. Ini masih ada waktu berapa? 10 menit atau setengah jam. Coba yang buktikan tadi coba dibuat. Nggak usah dikumpulin itu. Saya percaya aja kalian buat itu. Ya. Oke, kita akhiri sampai di sini kuliah untuk persamaan diferensial parsial. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih Selamat banyak. pagi, Pak. Terima kasih. Kembali. Jangan lupa bersyukur setiap saat. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Safe ya. Ya Pak.